Kali ini kita akan membahas tentang momentum. Nah, momentum sendiri biasanya kita kaitkan dengan yang namanya tumbukan ya. Sebelum kita membahas lebih detail, kita masuk lagi ke hukum Newton. Nah, dari hukum Newton, gaya harus hadir untuk mengubah kecepatan sebuah benda. Jadi, kita tahu benda yang diam dia akan selamanya diam, dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan dia akan terus tetap bergerak dengan kecepatan konstan selama tidak ada pengaruh gaya dari luar. Nah, ketika gaya harus hadir, maka itu dapat digunakan untuk mengubah kecepatan suatu benda. Dengan adanya gaya ini, maka kecepatan yang bendanya awalnya diam, maka dia bisa berubah kecepatannya. Kemudian dari gaya ini kita sebenarnya ingin meninjau efek dari tumbukan dan kaitannya dalam perubahan kecepatan. Nah, contohnya misalkan di sini kita lihat bola golf pada awalnya diam, energi kinetik dari tongkat golf ditransfer untuk menghasilkan gerak dari bola golf sehingga dia mengalami perubahan kecepatan. Nah, kalau kita lihat adanya suatu gaya yang diberikan oleh orang untuk mendorong si bola golf itu, sehingga bola golf itu mengalami perubahan kecepatan tentunya, yang awalnya diam kemudian dia bergerak. Nah, sebenarnya momentum itu sebenarnya kaitannya dengan tumbukan, tapi momentum sendiri itu awalnya dia berasal dari diturunkannya dari hukum Newton. Nah, sebenarnya momentum sendiri definisinya seperti apa sih? Nah, momentum sendiri itu merupakan suatu kecenderungan benda yang bergerak untuk dia kecenderungan benda untuk dia bergerak, tetap dia mempertahankan kondisi kecepatannya, dia mempertahankan kecepatan konstannya. Jadi kecenderungan benda yang bergerak untuk dia bergerak dengan kelajuan yang konstan. Dan momentum sendiri merupakan besaran vektor. Nah, makanya momentum ini mempunyai persamaan m sama dengan momentum sendiri punya persamaan m sama dengan v. Kita lihat nah, di sini momentum, di sini m kali v, p sama dengan m kali v. Nah, semakin besar suatu benda, maka semakin besar pula momentumnya. Semakin besar si masanya, maka semakin besar pula momentumnya. Dan juga semakin cepat gerak suatu benda, ini kecepatannya. Semakin cepat gerak suatu benda, maka semakin besar pula momentumnya. Misal kalau misalkan kita tahu ada dua benda kecepatannya sama. Nah, misal di sini ada sepeda sama motor. Dia kecepatannya sama-sama. Kita tahu kalau misalkan, atau yang lebih ininya, motor dengan mobil. Nah, motor sama mobil memiliki kecepatan yang sama, bergerak dengan kecepatan sama, tetapi kalau misalkan dia menabrak suatu tembok, nah temboknya misalkan dia menabrak tembok, maka kerusakan yang lebih parah adalah dialami oleh yang masanya lebih besar. Jadi kerusakannya lebih parah misalkan pada mobil kalau kita bandingkan motor dengan mobil. Jadi mobil dengan kecepatan tinggi akan lebih sulit dihentikan daripada mobil dengan kecepatan rendah. Dan apabila terjadi tumbukan, mobil dengan kecepatan tinggi akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Nah, semakin besar momentum sebuah benda yang sedang melaju, maka semakin sulit untuk menghentikan, dan semakin besar pula tumbukannya jika mengenai benda lain. Jadi intinya, semakin besar momentumnya, semakin besar momentum sebuah benda yang sedang melaju, maka semakin sulit menghentikannya, dan semakin besar tumbukannya, gitu ya. Jadi konsepnya momentum di sini, lihat di sini ada persamaan p-nya, ini momentum sama dengan massa kali kecepatannya.
Oke. Kemudian, nah dari momentum ini kita lihat ketika kita ingin membuat suatu benda itu diam menjadi bergerak, maka diperlukan suatu gaya yang bekerja pada benda tersebut selama interval waktu tertentu. Nah, gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu, maka muncullah yang disebut dengan impuls. Jadi impuls itu digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu. Jadi impuls ini digunakan untuk mengubah momentum dari sebuah benda, misal bola golf. Jadi sebuah gaya harus dihadirkan. Nah, laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya neto yang bekerja pada benda tersebut. Jadi persamaannya untuk momentum sendiri kita bisa tulis di sini. Nah, seperti ini. Ini juga bisa memberikan pernyataan lain dari hukum 2 Newton persamaan ini. Jadi sekali lagi, untuk membuat sebuah benda yang dia menjadi bergerak diperlukan sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut selama interval waktu tertentu. Gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda tersebut bergerak dalam interval waktu maka disebut dengan impuls. Nah, impuls sendiri adalah besaran vektor arahnya sama dengan besaran gaya. Oke. Kemudian contoh aplikasi impuls yaitu diaplikasikan pada mobil. Nah, faktor yang terpenting adalah waktu benturan atau waktu yang diperlukan pengemudi atau penumpang untuk dia diam. Nah, waktu yang diperlukan pengemudi atau penumpang untuk diam ini yang akan mengurangi kemungkinan kematian pada tabrakan mobil. Nah, digunakanlah waktu ini adalah digunakan interval waktunya yang lebih besar, atau untuk menambah waktu kita perlukan yaitu sabuk pengaman dan kantung udara. Nah, sebagai orang fisika kita tahu kalau misalkan sabuk pengaman dan kantung udara itu ternyata fungsinya adalah untuk menambah waktu yaitu waktu yang diperlukan pengemudi atau penumpang untuk diam, sehingga bisa mengurangi kemungkinan kematian pada tabrakan mobil. Jadi cara untuk menambah waktunya itu dengan sabuk pengaman dan kantung udara. Jadi kantung udara sendiri untuk menambah waktu tumpukan dan menyerap energi dari tubuh pengemudi atau penumpang. Nah, sebagai latihan kita lihat di sini tes konsep, silakan sebagai tugas dikumpulkan. Oke, dari definisi kekekalan momentum, dengan definisi sebuah sistem terisolasi adalah sistem yang tidak dikenai gaya eksternal padanya. Nah, momentum dalam sebuah sistem terisolasi di mana terjadi peristiwa tumbukan adalah konstan. Sekali lagi, tumbukan merupakan kontak fisik antara dua benda atau lebih. Nah, kita bisa tahu bahwa hukum kekekalan momentum yaitu momentum total dari sistem sebelum tumbukan adalah sama dengan momentum total sistem setelah tumbukan. Ini merupakan prinsip kekekalan momentum ya, selama tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sebuah sistem dan yang terdiri dari dua benda yang saling bertumbukan. Maka kita bisa simpulkan momentum total dari sistem sebelum tumbukan adalah sama dengan momentum total sistem setelah tumbukan. Nah, secara matematikanya bisa ditulis sebagai berikut. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan ya. M1 V1 awal plus M2 V2 awal sama dengan M1 V1 setelah akhir atau setelah tumbukan ditambah M2 V2 akhir atau setelah tumbukan. Jadi momentum adalah konstan untuk sistem benda. Sistem mencakup semua benda yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi satu sistem ini tidak ada pengaruh benda di luar selain satu sistem ini. Kemudian diasumsikan hanya gaya internal yang bekerja selama terjadi tumbukan. Tidak ada gaya luar ya yang mempengaruhi proses tumbukan ini. Jadi hanya gaya internal yang bekerja selama terjadi tumbukan. Kemudian dapat digeneralisasi untuk jumlah benda lebih dari 2. Kemudian sebagai ini tugas lagi tes konsep. Silakan berikan alasannya juga.